生什么事儿都不要出来。Sebelum mulai, kasih komentar dulu Bang Udin Editor. Dari Gondang Dia ke Cikini, ditempuh buat mencari jamu. Kalau Mbak Yuni nonton ini, sekarang tentukan pilihanmu. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Fight Break Spear yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang bocil yang bermimpi menjadi pendekar nomor 1 di dunia agar bisa membalaskan dendam atas kematian ibunya. Diadaptasi dari novel berjudul Battle Through the Heaven alias BTTH yang sering kalian tonton donghuanya, film ini sangat disukai banyak orang, terutama Pak RT dan Mas Yanto fotokopi. Film ini akan menyuguhkan adegan pertarungan epik yang menggunakan jurus-jurus bela diri kayak Angling Dharma. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Fight Break Spear episode 1. 壮美的山川，绮丽，但只有一个拥有更高斗气的强者受迫之时，才会像火山一般爆发。 Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah dunia bernama Dachan yang merupakan tempat tinggal para pendekar kungfu dan terbagi dalam banyak klan. Selain itu, dunia ini juga memiliki kehidupan yang jauh berbeda dengan bumi, di mana ada banyak tanaman, binatang, dan gunung yang unik namun menyimpan kekuatan yang sangat besar. Tidak hanya itu saja, semua orang di dunia ini juga menguasai ilmu bela diri dan sebuah energi yang disebut dengan Douchi. Dan seiring berjalannya waktu, masing-masing pendekar memiliki level Douchi yang berbeda-beda. Alhasil, hal tersebut membuat mereka saling bersaing untuk menjadi yang terkuat. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang bocil bernama Xiaoyan yang bercita-cita menjadi pendekar nomor 1 di dunia. Tapi hal ini bukanlah cita-cita kosong seperti bocil yang pengen jadi Ultraman, karena di umur 10 tahun dia sudah memiliki Douchi dan bisa mengendalikan energi api. Pada suatu hari, dia dimarahi ibunya gara-gara menggunakan kekuatan apinya untuk membakar sarang semut. Di sini, sang ibu menasehati anaknya agar tidak membunuh makhluk hidup yang tidak berdosa. Mendengar itu, Xiaoyan pun mengakui kesalahannya dan berjanji akan menggunakan kekuatannya dengan bijak. Tidak berselang lama, ada 3 pendekar berjubah hitam yang merupakan musuh dari klannya Xiaoyan. Mengetahui hal ini, ibunya pun memberi sebuah cincin kepadanya dan berpesan agar Xiaoyan selalu memakai cincin tersebut bagaimanapun kondisinya. Setelah itu dia menyuruhnya bersembunyi di dalam goa. Lalu tanpa basa-basi, pendekar wanita ini langsung menantang ketiga musuhnya untuk adu kekuatan. Melihat pertarungan tersebut, Xiaoyan berniat untuk membantu ibunya. Namun entah kenapa kekuatannya mendadak hilang. Dan karena hal ini, niat yang awalnya ingin membantu malah menjadi beban. Tidak ingin putranya terluka, wanita tangguh ini pun berusaha melindunginya di tengah pertarungan. Tapi sayangnya hal tersebut justru membuatnya jadi kewalahan.
Pendekar berjubah hitam itu lalu menyuruh Ibu Xiaoyan untuk mengembalikan sebuah benda pusaka yang telah dicurinya. Akan tetapi benda yang dimaksud sudah dihancurkan. Tentu saja si pendekar marah besar dan langsung membunuh Ibu Xiaoyan. 无论如何，好漂亮的眼睛。 7 tahun kemudian, Xiaoyan tumbuh dewasa dengan penuh rasa dendam. Namun, dia juga menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menolong ibunya. Dan hingga saat ini, dia masih belum tahu kenapa kekuatannya menghilang. Di sisi lain, kedua kakaknya juga ikut menyalahkannya sampai sekarang. Padahal menurut saya hal tersebut sangat wajar karena Xiaoyan masih kecil. Justru yang seharusnya dipertanyakan adalah waktu ibunya diserang musuh, kakak dan ayahnya ini pada di mana? Bisa-bisanya nyalahin si bocil. Tidak berselang lama, ketua klan Xiao sekaligus ayah mereka datang dan meminta agar anak-anaknya tidak saling menyalahkan lagi. Setelah itu, sang ayah menyuruh mereka untuk menenangkan diri masing-masing. Beruntung, Xiaoyan memiliki sahabat bernama Qinglin yang selalu berada di pihaknya. Di hari yang sama, klan Xiao mengadakan sebuah upacara penobatan di mana kedua kakak Xiaoyan diangkat menjadi komandan militer yang nantinya mereka akan menjadi garda terdepan untuk melindungi klan dari serangan musuh. Akan tetapi upacara penobatan itu sedikit terganggu oleh kedatangan klan Yunlan yang tanpa assalamualaikum. Di sini mereka dipimpin langsung oleh guru besar klan dan anak ketua sekte bernama Nalan yang merupakan tunangan Xiaoyan. Dan ternyata maksud kedatangannya adalah ingin membatalkan pertunangan tersebut karena baginya Xiaoyan adalah pria lemah yang tidak memiliki kekuatan. Sementara itu dirinya merupakan penguasa elemen angin yang hampir mencapai energi Douji level 3. Rupanya sebelum Xiaoyan dan Nalan lahir, mereka sudah dijodohkan oleh klan masing-masing. Lah, sebelum lahir kok udah dijodohin? Kalau pas lahir sama-sama cowok terus gimana? Dalam tradisi klan, perjodohan ini dilakukan untuk menyatukan kekuatan Xiao dan Yunlan yang merupakan dua keluarga pendekar terkuat di negeri tersebut. Tapi sebelum dibatalkan secara resmi, Nalan ingin memberikan kesempatan pada Xiaoyan untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Dan sebagai tes, dia memintanya untuk menyalakan sebuah lilin. Apabila berhasil, maka pertunangan mereka akan tetap dilanjutkan. Tapi sayangnya, kekuatan Xiaoyan benar-benar sudah tumpul. Melihat kegagalan itu, Nalan pun semakin meremehkan dan merendahkannya. Karena tidak terima dengan penghinaan tersebut, Xiaoyan pun akhirnya menyetujui pembatalan pertunangannya. Bahkan dia berjanji akan mengalahkan Nalan dalam pertarungan yang adil suatu hari nanti. Tidak disangka suasana yang tadinya tenang kini berubah menjadi tegang. Hingga akhirnya kedua petinggi klan pun saling memberi peringatan. Ini sih malah kelihatan kayak pamer kodam. Dalam situasi yang menegangkan ini, Qinglin memperingatkan Nalan bahwa klan Yunlan adalah klan yang kecil. Jadi ketika terjadi perang sudah dipastikan mereka akan kalah telak dari klan Xiao. Mendengar itu, Nalan merasa geram tapi tidak bisa membantah fakta tersebut. Setelah kejadian itu, Xiaoyan merenung dan memikirkan cara untuk mengembalikan kekuatannya. Kemudian Qinglin mengajaknya untuk mengikuti seleksi masuk Akademi Pendekar. Di tempat tersebut mereka bisa berlatih bela diri. Jadi Xiaoyan bisa mendapatkan kekuatan baru. Akan tetapi Xiaoyan tidak yakin bisa lolos seleksi. Qinglin pun mencoba meyakinkan sahabatnya itu bahwa jika dia mau bekerja keras, maka suatu hari kekuatannya pasti bisa dikuasai lagi. Dan untuk membuatnya lebih percaya diri, Qinglin meminta Xiaoyan untuk mencoba kekuatannya sekali lagi dengan membakar rumput yang ada di depannya. Lalu saat pendekar itu sedang melakukannya, Qinglin diam-diam membakar rumput tersebut. Sontak, Xiaoyan pun merasa senang karena kekuatannya telah kembali. Padahal semua itu adalah hasil manipulasi Qinglin.
Alhasil dia pun memutuskan untuk mengikuti seleksi masuk di Akademi Pendekar. Dalam seleksi ini, Qinglin mendapat giliran pertama untuk menunjukkan kemampuannya. Dan tentu saja dia langsung diloloskan karena dia sudah menguasai level bintang 6 Douqi alias hampir menyamai para pemimpin klan. Selanjutnya giliran Xiaoyan yang harus menunjukkan kekuatan miliknya. Namun ayahnya mendadak datang dan memaksanya pulang ke rumah. Sang ayah tidak mengizinkannya ikut seleksi karena dia takut kalau Xiaoyan akan mempermalukan nama keluarga Xiao. Tapi karena pemuda ini tetap ngotot, ayahnya pun terpaksa menggunakan kekerasan. Di sini Xiaoyan tampak sedih karena sang ayah tidak mendukungnya. Lalu saat sedang merenungi nasibnya, dia mendengar suara orang bicara dari dalam cincin miliknya. Karena ketakutan, dia pun langsung membuang cincin tersebut. Dan setelah itu kekuatannya tiba-tiba kembali lagi. Rupanya selama ini cincin pemberian ibunya itu adalah benda sakti yang mampu menahan kekuatannya. Kemudian muncul sebuah makhluk tak dikenal dari dalam cincin tersebut. Dan tentu saja Xiaoyan pun tambah ketakutan karena baru kali ini dalam hidupnya dia melihat ada orang yang badannya tembus pandang. Ini manusia tembus pandang. Ini takutnya. Namun makhluk itu mencoba menenangkannya dan mengatakan kalau dia adalah roh Yao Chen yang merupakan guru bela diri ibunya Xiaoyan. Sebelum meninggal, dia sempat memindahkan seluruh energinya ke dalam cincin tersebut. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa hanya Xiaoyan dan ibunya saja yang bisa melihat rohnya. Yao Chen lalu memberitahunya sebuah rahasia. Intinya, cincin itu memang dibuat untuk meredam kekuatan Xiaoyan. Dengar hal tersebut, pemuda ini pun marah besar karena selama ini dia selalu dibuli gara-gara kehilangan kekuatannya. Merasa bersalah, Yao Chen pun berjanji akan melatihnya agar bisa menjadi pendekar terkuat di dunia Dacian. Dan untuk meyakinkannya, dia memberikan sebuah pedang sakti sebagai hadiah. 给点实惠的，是给你练身体的武器，为配合稍后这本焚诀功法是给你修炼的。 Sebelum berlatih, dia menemui Qinglin yang dalam perjalanan menuju Akademi Pendekar menaiki pesawat rongsokan yang kualitasnya mirip dengan pesawat di pasar malam. Dia lalu memberitahunya bahwa dia tidak akan masuk akademi dan akan berlatih sendiri. Mengetahui hal ini, Qinglin pun sangat senang sebab sahabatnya sudah mulai percaya diri lagi. Mereka berdua kemudian saling berpamitan karena akan berpisah cukup lama. Di lain pihak, ayahnya Xiaoyan tidak lagi mencegah anaknya pergi. Ketua klan itu ingin memberikan kesempatan agar putranya menemukan jati dirinya sendiri. Singkat cerita, Yao Chen mengajak Xiaoyan ke hutan terlarang untuk memulai pelatihannya. Di tengah perjalanan, dia mengingatkan muridnya itu agar menjaga cincinnya dengan baik. Sampainya di hutan, Xiaoyan melihat banyak tumbuhan dan hewan yang sangat unik. Menurut Yao Chen, hutan ini memiliki energi alam yang membuat makhluk hidup memiliki kekuatan ajaib. Di sini Xiaoyan juga melihat telur burung raksasa yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Karena penasaran, dia pun langsung mengambil telur tersebut. Dan tanpa diduga, dia malah membahayakan nyawanya sendiri. Setelah itu, dia memasaknya di atas pedang saktinya dan menggunakan kekuatan api untuk memanaskannya. Momen ini dia bertanya kepada sang guru kapan latihannya akan dimulai. Namun, Yao Chen memintanya untuk bersabar dulu. Saat mereka sedang berbincang, ada suara wanita yang minta tolong dari kejauhan. 你没听见？没听见，你听见了？ Ternyata ada seorang wanita bernama Xian yang minta pertolongan karena kakinya terjerat batang pohon. Tidak tinggal diam, Xiaoyan pun buru-buru menolongnya. 食物，我亲爱的老师，是我最爱的老师，你不救命！
Setelah terlepas dari jeratan itu, Xian pun berterima kasih kepada Xiaoyan yang sudah menyelamatkannya. Dia kemudian memperkenalkan diri sebagai pendekar sekaligus peracik obat handal. Pada hari itu, dia terjebak di sana saat sedang mencari tanaman herbal. Di sini, Yao Chen menyuruh muridnya untuk mengikuti wanita itu. Dia juga mengatakan bahwa Xian memiliki benda pusaka yang nilainya sangat berharga. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan menuruti saran dari gurunya. Di sini, dia juga pura-pura ingin belajar meracik obat agar bisa mengikutinya. Dan dengan senang hati, wanita itu pun mengajak Xiaoyan belajar di kampung halamannya yang terletak di sebuah desa terpencil. Setibanya di desa, Xian mengajaknya makan di kedai mie ayam langganannya. Di sana kebetulan sedang ada pembeli yang ingin kasbon dan membuat pemilik kedai sangat geram. Rupanya pemilik kedai ini adalah seorang pendekar yang sangat jago. Tapi karena sudah tuir, dia memilih pensiun dan hidup sebagai penjual mie ayam. Dia lalu menyajikan mie yang dipesan Xian dan Xiaoyan. Tidak berselang lama, ada segerombolan pria yang datang dan tiba-tiba menuduh Xian sebagai penipu karena menjual cermin ajaib yang sama sekali tidak ajaib. Alhasil, mereka pun ingin menagih uangnya kembali. Tidak mau berurusan dengan mereka lagi, Xian pun langsung melarikan diri. Di lain pihak, kita diperlihatkan dengan seorang bandit bernama Muli yang sedang menghukum anak buahnya yang tadi protes kepada Xian. Dia merupakan petinggi kelompok bandit dan tentara bayaran yang disebut sebagai geng serigala dan terkenal sebagai penguasa di desa tersebut. Nyata, selama ini dia telah mencari sebuah cermin yang menyembunyikan peta harta karun. Jadi, dia menyuruh anak buahnya untuk mencarinya ke seluruh penjuru negeri. Di waktu yang sama, Xian dan Xiaoyan malah bersembunyi di markas geng serigala. Di sini, Muli baru mengetahui bahwa Xianlah yang telah menjual cermin palsu. Dan yang lebih sialnya lagi, dia ketahuan dan hampir tertangkap olehnya. Kan tetapi, dia berhasil melarikan diri dan meninggalkan Xiaoyan sendirian. Mau tidak mau, dia pun terpaksa melawan bos bandit tersebut. Setelah kesialan tadi, Xiaoyan mengajak gurunya untuk berbicara empat mata, yang intinya dia tidak mau lagi mengikuti Xian sebab wanita itu adalah penipu dan bisa membahayakan hidupnya sendiri. Apalagi dia juga ditinggalkan saat berada di markas geng serigala. Namun, Yao Chen tetap menyuruh muridnya untuk mengikuti Xian. Dia mengatakan kalau wanita itu mempunyai cermin ajaib yang asli. Dan sebagai murid, dia pun tidak punya pilihan lain selain patuh kepada gurunya. Malam harinya, Xiaoyan terpaksa mengikuti Xian yang akan bersembunyi di hutan demi menghindar dari kejaran geng serigala. Karena keduanya kelaparan, Xian memutuskan memasak sop dari tanaman herbal. Dan setelah makanannya matang, dia menyuruh Xiaoyan untuk mencicipinya. Tapi tidak disangka, dia sudah mencampur obat tidur di dalamnya. Rupanya Xian berencana mencari harta karunnya sendirian. Dan menurutnya, Xiaoyan hanya akan membuat pencarian harta karunnya menjadi rumit. Besoknya, Xian berhasil menemukan goa yang merupakan tempat harta karun. Di tengah kegembiraannya itu, tiba-tiba Xiaoyan muncul di sana dan ternyata dia sudah mengetahui niat buruk Xian. Jadi, dia pura-pura tidur agar tidak dicurigai. Di sini, dia ingin mengajak wanita itu kerjasama karena harta karun tersebut tidak mungkin dibawa sendirian. Namun, mereka harus membagi harta karunnya secara merata. Dan pada akhirnya, Xian pun menyetujui tawarannya. Singkat cerita, mereka berdua berhasil masuk ke dalam goa. Di tempat ini, Xian merasa ketakutan karena melihat banyak tengkorak manusia. Lalu ketika berjalan lebih jauh, dia tidak sengaja menginjak sebuah perangkap.
Lumayan nih jadi nempel. Dengan hati-hati mereka berdua mencoba keluar dari perangkap tersebut. Kemudian keduanya masuk ke sebuah ruangan yang menyimpan setangkai tumbuhan herbal. Untuk mendekati tumbuhan itu, mereka harus menghindari cairan asam berbahaya yang jatuh dari langit-langit goa. Dan untuk menghindari cairannya, Xiaoyan pun berinisiatif menggunakan pedangnya untuk melindungi diri. Setelahnya, Xian mencabut tumbuhan tersebut dan... Tidak berselang lama, Muli dan anak buahnya datang untuk mencari tahu tentang pintu rahasia harta karun. Melihat itu, Xiaoyan pun memutuskan untuk mencabut tumbuhan herbal tadi agar bisa masuk ke dalam pintu rahasianya. Tapi setelah berada di dalamnya, mereka tampak kecewa sebab ruangan rahasia itu tidak menyimpan harta karun sama sekali. Di sana, Xian justru menemukan benda aneh yang menyalurkan racun ke dalam tubuhnya. Melihat itu, Xiaoyan pun bingung dengan Xian yang tiba-tiba pingsan. Kemudian Yao Chen muncul dan memberitahu bahwa wanita itu telah menyerap racun 7 warna, di mana energi dari racun itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang mematikan. Namun dia tidak bisa menjelaskannya lebih jauh lagi sebab Muli dan pasukannya sudah berada di dekat ruangan tersebut. Sontak, Yao Chen pun memberinya sebuah sayap agar bisa kabur dan membawa Xian. Tapi sayangnya geng serigala terus mengejarnya. Dan pada akhirnya Xian tertangkap oleh komplotan kriminal tersebut. Di sini Xiaoyan sebenarnya sudah mencoba menyelamatkannya, tapi energi terbangnya sudah melemah dan terjatuh ke dalam jurang. Saat terbangun dari pingsannya, dia melihat seorang pendekar wanita yang sedang bertarung dengan singa kristal. Xiaoyan yang melihat wanita itu dalam bahaya pun langsung menyelamatkannya. Dia lantas membuat pantulan cahaya dari cermin untuk menarik perhatian singa tersebut. Dan hal ini mirip sekali dengan kucing yang selalu mengejar laser. Ternyata usahanya berhasil dan binatang itu pun pergi mengejar pantulan cahaya tersebut. Sementara itu, si wanita tidak sadarkan diri karena terluka cukup parah. Xiaoyan lalu meminta kepada Yao Chen untuk menyembuhkannya. Akan tetapi roh ini memberikan syarat di mana Xiaoyan harus menggendong wanita itu terlebih dahulu. Menang banyak terus ini si Xiaoyan. Di tempat yang berbeda, Muli membawa Xian ke markas utama geng serigala. Di sana, dia menemui ayahnya yang merupakan bos besar di geng tersebut. Melihat Xian yang sedang pingsan, ketua tentara bayaran ini bisa merasakan racun 7 warna di tubuh wanita itu. Seketika dia pun berniat memindahkan racun itu ke dalam Muli agar dia bisa menjadi lebih kuat dan bisa meneruskan geng serigala di masa depan nanti. Rencananya ketua tentara bayaran ini akan mengubah racunnya menjadi sebuah pil. Di waktu yang bersamaan, pendekar wanita misterius akhirnya terbangun dari pingsannya. Dan tentunya dia sangat terkejut karena pakaiannya sudah terlepas. Karena kesalahpahaman, dia pun menuduh Xiaoyan sebagai seorang fuckboy. Setelahnya, Xiaoyan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mendengar itu, si pendekar wanita pun berterima kasih karena sudah ditolong Xiaoyan. Dia kemudian memberitahu bahwa namanya adalah Yunzi. Kemudian dia juga mengatakan kalau dirinya sengaja melawan singa kristal untuk menguji kemampuan energi Douchi-nya yang sudah mencapai bintang 3. Di sisi lain, dia merasa senang karena bertemu dengan seorang pendekar yang kuat karena dia butuh bantuan untuk menolong Xian.
Mengetahui hal itu, Yunzi pun berjanji akan menolongnya. Tapi sebelum itu dia ingin meminta bantuan terlebih dahulu untuk mencuri kristal sakti di Goa Singa Kristal. Intinya dia membutuhkan kristal tersebut untuk memulihkan kekuatannya yang berkurang gara-gara pertarungan kemarin. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan pun langsung menyetujuinya. Sebelum pergi, Yunzi menangkap seekor babi hutan yang merupakan makanan favorit singa kristal. Nantinya, dia akan menempelkan obat tidur ke tubuh babi hutan itu untuk membius si singa kristal. Dan ternyata rencananya berhasil. Singa kristal itu memakan babi hutan tersebut dan langsung tidak sadarkan diri. Tanpa berlama-lama, Yunzi pun menyuruh Xiaoyan masuk ke dalam goa untuk mencari kristal. Sedangkan dia akan berjaga di depan pintu. Ketika Xiaoyan masuk, dia pun dikagetkan oleh bayangan binatang yang mendekatinya. Rupanya bayangan tadi berasal dari anak singa kristal, jadi dia tidak perlu takut. Kemudian dia mengambil kristal sakti yang dibutuhkan oleh Yunzi. Lalu saat akan keluar dari goa, Yao Chen memberitahu bahwa ada cairan ajaib yang bisa meningkatkan energi Douqi. Mendengar hal ini, Xiaoyan pun langsung meminum cairan ajaib tersebut. 哎呀，一点就算了，是能喝，但没叫你现在喝。 Di lain pihak, singa kristal sudah sadarkan diri. Mau tidak mau, Yunzi pun harus menghentikannya. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, Yunzi berniat membunuh binatang tersebut. Namun Xiaoyan mencegahnya. Dia berkata bahwa singa kristal sudah tidak berdaya dan masih punya anak untuk dirawat. Di momen ini Xiaoyan jadi teringat dengan mendiang ibunya yang dibunuh saat sudah tidak berdaya. Dan sesudah mengatakan hal itu, tiba-tiba tubuh Xiaoyan ambruk akibat cairan yang diminumnya tadi. Yunzi pun bergegas membawanya ke danau lalu menggunakan energi Douqi untuk menyembuhkannya. Tidak berselang lama, Xiaoyan akhirnya sadar juga. Melihatnya yang sudah sembuh, Yunzi berniat untuk kembali ke rumahnya dan meminta maaf karena tidak bisa membantunya menyelamatkan Xian. Alhasil Xiaoyan memutuskan untuk berlatih dengan Yao Chen agar bisa meningkatkan energi Douqi-nya. Namun dia mengatakan kalau kekuatan muridnya sudah meningkat setelah meminum cairan ajaib. Dan sekarang dia sebenarnya sudah bisa menyelamatkan Xian. Di tempat lain, geng serigala terlihat baru saja membantai penduduk desa. Ternyata mereka membutuhkan darah para penduduk untuk melakukan ritual pemindahan racun 7 warna dari tubuh Xian ke dalam tubuh Muli. Malam harinya, Xiaoyan tiba di desa dan sangat terkejut dengan mayat-mayat yang berserakan. Di sana, dia bertemu dengan pemilik kedai mie ayam yang sedang sakaratul maut. Wanita tua itu lalu memberitahu bahwa geng serigala baru saja menyerang desa. Sontak, Xiaoyan pun semakin marah karena geng tersebut membunuh orang-orang tidak berdosa. Di sini, dia bertekad untuk menghabisi semua anggota geng serigala. Kemudian Xiaoyan pergi ke markas geng serigala dan langsung menghabisi para penjahat tersebut. Ketika ritual sedang berjalan, ketua geng menyadari adanya penyusup di markasnya. Tapi karena sedang memindahkan racun ke dalam pil, dia pun menyuruh Muli untuk menangkap orang tersebut. Di lain pihak, Xiaoyan terus menghajar anggota geng serigala dengan kekuatannya yang sudah meningkat jauh.
Tanpa diduga, Xiaoyan juga dirasuki oleh kekuatan gurunya sehingga bisa melayang di udara. Ketua geng serigala pun marah besar karena anaknya masuk ke jurang. Jametu lalu mengerahkan kekuatannya dan menantang Xiaoyan untuk bertarung. Ketua geng serigala kemudian mencekiknya dan berusaha membunuhnya. Dan di momen ini Xiaoyan menyadari bahwa ketua geng adalah salah satu pembunuh ibunya. Sementara itu Xian yang baru saja sadar langsung bangkit dan membantunya saat itu juga. Ketika nyawanya terancam, Xiaoyan berhasil memulihkan energinya berkat roh sang ibu yang membangkitkan lagi energi Douqi-nya. Lalu tanpa membuang kesempatan lagi, dia pun bertekad untuk membalaskan dendamnya.你想知道？过来，我就告诉你。大哥，不能放过他，他就是一个无恶不作的屠夫。Di tempat yang berbeda, para pendekar berjubah hitam sedang melihat pertarungan Xiaoyan melalui sebuah cermin ajaib. Rupanya, mereka adalah komplotan penjahat yang membunuh ibunya Xiaoyan. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, mereka berasal dari klan Yunlan. Sementara itu, Muli ternyata belum mati, meskipun lukanya sangat parah. Di akhir film, Xiaoyan berpisah dengan Xian karena wanita itu memutuskan untuk membangun desanya kembali, sedangkan Xiaoyan dan gurunya akan melanjutkan pelatihannya. Dan film pun tamat dengan sangat menggantung. Tapi tenang Sobat Nobar semua, menurut info dari Yanto Fotokopi, film ini masih ada part-part selanjutnya. Ayo kasih 1000 komen dan like biar Yanto Fotokopi makin semangat buat ngebut nulisin ceritanya. Karena seperti kata pepatah, kalau rame lanjut part 2. Dan film ini mengajarkan kalau kalian diremehkan, dibully, dan disakiti, tetaplah berjuang seperti Xiaoyan. Siapa tahu kekuatan kalian masih tersembunyi. Hahaha. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang suka jongkok di kloset duduk, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bantu saya buat menggasak si Yanto Fotokopi biar ngebut lah nulisin part 2-nya ini. Nah ini, kita masih nunggu episode 2 alias part 2-nya karena BTTH kan panjang ya. Harusnya nggak cuman segini sih perjuangan Xiaoyan. Belum ketemu-ketemu yang lain lagi sampai dia menjadi overpower. Para pecinta donghua pasti tahu tuh. Kalau saya sih bukan pecinta donghua banget-banget ya, tapi saya suka banget sama masih 3D-nya. Karena modelnya itu loh, kan sampai ada tuh istilah cewek spek donghua. Hihi.